Hello Technolovers! Bicara mengenai Mongolia, mungkin beberapa orang pasti asing dengan nama negara ini. Namun berbeda halnya dengan kawasan Asia Timur lain seperti Jepang atau Korea Selatan. Padahal negara yang satu ini juga punya berbagai keunikan yang sayang untuk kalian lewatkan. Pasalnya nih, Mongolia memiliki penduduk yang menjalani kehidupannya dengan berpindah-pindah tempat alias nomaden. Selain itu, masih banyak lagi fakta unik yang bisa kamu simak mengenai Mongolia. Coba kita lihat alasannya berikut ini. Ulaanbaatar adalah ibu kota Mongolia. Ulaanbaatar atau Ulaanbaatar adalah ibu kota negara Mongolia. Discover Mongolia melaporkan setidaknya ada 1,3 juta orang yang tinggal di Ulaanbaatar dari total keseluruhan warga negara Mongolia yang berjumlah sekitar 3 juta jiwa. Kota ini tergolong unik karena mengusung dua aspek, yaitu kehidupan modern dan nomaden yang merupakan ciri khas dari Mongolia. Meskipun menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, hingga pariwisata, tetapi Ulaanbaatar bukanlah tempat yang sehat untuk dihuni. Hal itu terjadi karena tingkat polusi udara di kota ini sangat tinggi. Hal itu terjadi karena pembakaran batu bara selama musim dingin. Tak hanya itu saja, ibu kota negara ini juga beriklim kontinental yang ekstrim. Suhu rata-rata tahunan Ulaanbaatar adalah sekitar minus 1,3 derajat Celcius. Musim panas di sini pendek dan hangat, sementara musim dingin sangat kering dan sangat dingin. Suhu di bulan Januari bisa turun hingga 36 sampai 40 derajat Celcius. Kerajaan Mongol didirikan oleh Genghis Khan yang kejam berasal dari Mongolia. Genghis Khan mendirikan kekaisaran Mongol pada abad ke-13. Itu menjadi kerajaan bersebelahan terbesar di dunia setelah kematiannya. Dia menyatukan berbagai suku nomaden di Asia Timur Laut di bawah satu kerajaan dan kemudian menyerbu dan menaklukkan tanah tetangga. Tak hanya itu saja, hampir sebagian besar Eurasia berada di bawah kendali kekaisaran Mongol. Kampanye perang yang dipimpin oleh Genghis Khan ini juga dikenal karena sifatnya yang brutal, yang dimana saat masa pemerintahannya terjadi pembantaian ratusan hingga ribuan warga sipil yang tak berdosa. Dengan demikian, Genghis Khan sering dikenang sebagai salah satu penguasa paling brutal dan genosida di dunia. Tanah langit biru. Mongolia termasuk negara dengan suhu yang sangat ekstrim. Saat musim panas, suhunya akan sangat panas. Begitu juga saat musim dingin, di mana suhunya bisa mencapai minus 30 derajat Celcius. Meski begitu, negara ini mendapatkan julukan sebagai Land of Eternal Blue Sky atau Country of Blue Sky. Hal ini lantaran negara ini memiliki langit yang sangat cerah selama 260 hari dalam setahun. Dengan demikian, langit biru terlihat di seluruh bentangan luas negara itu hampir setiap hari. Gurun Gobi terluas kelima di dunia. Setelah langit birunya, kita akan beralih ke gurun. Ya, Gurun Gobi merupakan gurun terluas kelima yang membentang 0,5 juta mil persegi. Uniknya, hanya sekitar 5% yang ditutupi gundukan pasir, sedangkan sisanya kebanyakan berupa batuan gundul. Diketahui, tempat ini terkenal karena menyimpan peninggalan fosil dinosaurus terbesar di dunia, terutama telur dinosaurus. Tak hanya itu saja, Gurun Gobi juga merupakan bagian dari jalur perdagangan jalur sutra sekaligus habitat Maza Alai, satu-satunya spesies beruang yang hidup di gurun. Hewan tersebut terancam punah dengan hanya tersisa 50 ekor yang masih hidup di alam liar. Negara yang terkurung daratan terluas kedua di dunia. Hanya ada 44 negara di dunia yang terkurung daratan, yang berarti semua perbatasannya dikelilingi negara lain tanpa garis pantai. Mongolia sendiri berada di urutan kedua terluas, dengan luas 1.564.116 km persegi. Negara Asia Timur ini hanya kalah dari Kazakhstan yang lebih besar dengan ukuran 2.724.900 km persegi. Meski tampak buruk lantaran mempersempit peluang perdagangan, terkurung. Namun dibalik itu semua, ternyata daratan ini juga bisa dibilang beruntung. Pasalnya, negara Asia Timur ini tidak bisa diserang oleh laut dan lebih terlindungi dari cuaca pantai yang berbahaya, seperti tsunami.
Meski Mongolia sangat luas, tak banyak wilayahnya yang subur, karena sebagian besar wilayahnya ditutupi oleh padang rumput, pegunungan di utara, dan Gurun Gobi di selatan. Rumah bagi kucing palas yang langka. Berbicara tentang Mongolia, ada beberapa fauna menarik yang bisa ditemukan di negara ini loh. Salah satunya adalah Pallas Cat atau Manul, kucing yang memiliki pupil bulat layaknya keluarga kucing besar. Ini sebenarnya hanya sebesar kucing rumahan. International Society for Endangered Cats atau ISEC Kanada melansir kabar bahwa Manul mendiami habitat padang rumput luas tanpa pohon yang memiliki curah hujan dan kelembaban rendah, serta suhu ekstrim. Meskipun hidup di wilayah yang sulit, tetapi Manul mampu beradaptasi dengan sangat baik. Sayangnya, jumlah populasi Manul kian menurun yang terutama diakibatkan oleh perburuan liar. Oleh sebab itu, kucing ini masuk ke dalam kategori hewan yang dilindungi. Dihuni lebih banyak kuda daripada manusia. Ada ungkapan yang mengatakan, seorang Mongol tanpa kuda bagai burung tanpa sayap. Jadi, tak heran jika kuda berperan besar dalam kehidupan dan budaya di Mongolia. Bahkan, kabarnya ada lebih banyak kuda daripada manusia di negara Asia Timur ini. Diperkirakan ada lebih dari 3 juta kuda di Mongolia, sedangkan populasi manusianya baru menembus angka 3 juta jiwa. Artinya, negara ini hanya memiliki rasio populasi sebesar 2,04 orang per kilometer persegi. Perbandingan antara luas wilayahnya dengan jumlah penduduknya tersebut menjadikannya sebagai negara berdaulat yang paling jarang penduduknya, atau lebih tepatnya dijuluki sebagai negara tersepi di dunia. Terlebih lagi, sekitar 30% penduduknya nomaden. Demografinya juga sangat muda, dengan 59% populasi berusia di bawah 30 tahun. Tak ada uang logam dalam mata uang Mongolia. Mata uang resmi Mongolia disebut tugrik atau togrok. Uniknya tak ada koin, semuanya berupa uang kertas. Pecahan terbesarnya berupa uang kertas 20.000 tugrik atau Rp92.000. Pada uang kertas tersebut terdapat gambar sosok Genghis Khan dengan pecahan tinggi seperti 20.000, 10.000, 5.000, 1.000, dan 500. Taktik perang yang cukup menakutkan. Diketahui bangsa Mongol ini terkenal dengan ahli taktik peperangan yang efektif dan menakutkan. Mereka mengasah keterampilan tersebut dengan pengalamannya mengembara dan bertarung. Bangsa-bangsa Mongol ini mengandalkan taktik kejutan. Taktik tersebut seperti pura-pura menarik pasukan, serangan dalam kondisi mendadak, perang psikologis, dan juga penyanderaan yang menggunakan perisai manusia. Wanita Mongol sama kuatnya dengan pria Mongol. Beberapa sejarawan menggambarkan pria Mongol ini sebagai penakluk yang menakutkan dan perkasa, tetapi sering mengabaikan wanita Mongol. Saat pria sedang menjadi pejuang, wanita Mongol ini juga berjuang dalam menjaga kestabilan ekonomi. Selain itu, wanita Mongol ini juga memegang posisi teratas dalam agama Shamanisme. Beberapa di antaranya, wanita Mongol bahkan menjadi pimpinan Mongol. Susu kuda fermentasi minuman populer di Mongolia. Setiap negara pasti memiliki makanan ataupun minuman yang khas. Di negara Mongolia memiliki minuman yang bernama airak. Minuman airak merupakan produk susu fermentasi yang terbuat dari susu kuda. Airak adalah minuman nasional tradisional Mongolia, bahkan orang-orang nomaden di negara itu sering menyambut tamu mereka dengan semangkok airak dan harus meminumnya karena menolaknya dianggap tidak sopan. Festival Naadam, Mongolia. Mongolia menyelenggarakan acara olahraga tahunan yang disebut Festival Naadam. Secara lokal dikenal sebagai 3 permainan pria. Ini adalah panahan, pacuan kuda, dan gulat Mongolia. Meskipun secara tradisional hanya pria yang berpartisipasi dalam permainan ini, saat ini wanita juga ikut serta dalam pacuan kuda dan memanah. Festival Naadam diadakan di seluruh negeri pada pertengahan musim panas.
Pacuan kuda dan trik berkuda jadi daya tarik utama selama festival Naadam di musim panas. Diketahui orang Mongol juga memiliki kepercayaan spiritual tentang kuda loh. Mereka percaya bahwa roh dari kuda yang telah mati dapat mempengaruhi kawanannya. Roh kuda itu tinggal di surai kuda. Jadi surai yang panjang dan tebal berarti kuda yang kuat. Jadi apakah kalian tertarik untuk mengunjungi negara yang unik ini? Kalau aku sih tertarik ya, apalagi masih di Asia. Oke, kita sudahi video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share juga video ini. See you!